A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-afatu utawi afat ar-rabi'atu kang kaping 4. Tiang sepuh rumiyin niku maknani afat ngono pun paham nggih. Pun paham napa dereng? Tiang sepuh rumiyin nggih bencana bilai, atau ya kalau di sini sebenarnya kemaksiatan, ma'asil lisan, kemaksiatan atau bencana-bencana yang ditimbulkan dari lisan. Ar-rabi'atu kang kaping 4 iku al-mira'u iku bantah-bantahan wal jidalu lan debat. Bantah-bantahan, saling membantah dan berdebat. Kalau secara bahasa Indonesia barangkali tidak ada bedanya. Bahkan nanti selanjutnya yang kelima itu nanti adalah al-khusumah. Bahasa Jawane poro padu. Napa poro padu? Tukaran cangkem, bersilat lidah. Hampir sama mboten. Kalau perlu menurut bahasa Indonesia sama, tapi menurut bahasa Arab beda. Nyatanya dibedakan. Yang keempat dan yang kelima. Itulah spesialnya bahasa Arab. Mohon maaf kalau menurut bahasa kita rasa sayang, rasa cinta, rasa kesengsem, rasa gandrung dianggap sama nggih? Dianggap sama. Dalam bahasa Arab lebih dari 15 tahapan dalam soal cinta. 15 tahapan kurang lebih dalam soal cinta, dan semuanya beda-beda. Ada kalanya ketika rasa baru menyentuh kulit hati, kemudian masuk menembus daging hati, kemudian masuk berpusat di dalam relung hati, kemudian membakar hati, walah macam-macam itu, sampai 15 tahapan. Dan apa gunanya perbedaan yang kelihatannya sangat sedikit antara satu istilah dengan istilah yang lain? Perbedaannya diantaranya terkait dengan pahala dan dosanya. Nah, karena Allah Maha Adil, kesalahan meskipun mungkin sama, kelihatannya sama, tapi selalu ada bedanya. Nah, satu kesalahan dengan kesalahan yang lain yang ini berbeda, tentu tingkat dosanya juga berbeda. Itu maksudnya. Dan seteliti itu bahasa Arab membahasakannya. Kalau kita, nah makanya sekali lagi sangat jauh dari kebenaran kalau kita memahami Al-Quran dan hadis hanya dari terjemah. Karena bahasa Indonesia pasti tidak akan sanggup mengutarakan maksud yang sebenarnya dari bahasa Arab. Nah, itu persoalannya seperti itu. Bukan kok kita membenci terjemahan, enggak. Ya jangan menganggap cukup kalau hanya belajar dari terjemahan. Sangat jauh dari kebenaran. Harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat ilmu yang lain. Coba bedakan kata perintah menurut bahasa Indonesia. Misalnya bedakan kata perintah, enggak ada bedanya. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, menikahlah 2, 3 atau 4. Mana bedanya? Mana bedanya coba? Sama apa betul bahasa Indonesia? Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, menikahlah 2 atau 3 atau 4. Kita mboten. Kok mlongo jenengan iki pripun iki? Lagi sadar. Secara bahasa Indonesia sama-sama perintah, tidak ada bedanya sama sekali.
Nah kalau sholat wajib, zakat wajib, apa poligami juga wajib? Hancur negeri ini, saudara. Paham ya? Sama-sama perintah. Nah itu tidak bisa dipahami sama. Sama-sama larangan. La taqrabuz zina, jangan zina, jangan kau dekati zina. Jangan bertanya jika itu memalukan. Sama mboten? Sama sebagai perintah dalam bahasa Indonesia, tapi yang satu haram, yang satu enggak haram. Loh kok bisa lah? Makanya itu di situ. Detail bahasa itu sangat amat perlu. Nah di sini ini nanti susah kalau diterjemahkan, terus terang susah kalau diterjemahkan yang sebenarnya. Perlu dijelaskan antara bantah-bantahan, saling membantah, berdebat, dan para padu tukaran cangkem. Niku itu beda-beda, yang keempat ini adalah al-mira, saling berbantah dan berdebat. Wa dzalika ta mengkono kanthi tur manhiyun iku dicegah anhu saking dzalik. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbantah-bantahan, saling membantah dan saling berdebat itu terlarang menurut Rasulullah. La tumari ojo bantah-bantah sira akhaka ing dulur ira. Wala tumazilan ojo guyonan sira hu ing akhaka. Loh ini kan larangan enggak ini? Larangan. Antara jangan berdebat dan jangan bercanda. Jangan berdebat, larangan. Jangan bercanda, larangan. Tapi beda tingkat larangannya antara dilarang berbantah-bantahan, berdebat, dan dengan bercanda. Lo bercanda itu intinya boleh. Baginda Nabi berulang kali memberi contoh bercanda. Tapi di sini mengapa dilarang? Nah, perlu dijelaskan. Wala ta'idhu lan ojo aweh janji sirahu ing akhaka, mau idan ing janji fatakhlufuhu mongko nulayani sirahu ing janji. Secara umum saling berbantah, bercanda, dan suka melempar janji secara umum tidak boleh. Secara umum tidak boleh, tapi tentu nanti ada perincian-perinciannya. Di kitab ini tidak terlalu banyak terperinci lah. Kalau mau terperinci ya langsung ke Ihya Ulumuddin, luas sekali. Wa anulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi dawuh, madalla ora kesasar kaumun sapa kaum ba'daan hadahum ing dalem sak badane yen to maringi hidayah hum ing kaum Allahu sinten Allah illa utul jadali kejaba pira-pira wong kang duweni debat. Kaumun ba'daan hadahumullah itu ya umat Islam yang semula belum datang Islam dalam keadaan tersesat zaman jahiliyah, kemudian datang Islam. Ini hati-hati sifat kita loh, kaum muslimin itu kaumun ba'daan hadahumullah, suatu kaum yang baru saja mendapatkan hidayah setelah sebelumnya tersesat. Niki digaris bawahi. Atos-atos kula jenengan aja mlepuk dadi wong Islam. Inna dina indallahil Islam, kan ngoten nek pembicaraan nyaran ya. Sesungguhnya agama yang menurut Allah adalah Islam. Iya, tapi hati-hati. Anda itu karakteristik Anda baru saja mendapat hidayah setelah sebelumnya tersesat, maka sangat terbuka peluang untuk kembali kepada kesesatan. Ngoten lho. Itu maksudnya seperti itu. Ini Rasulullah ahli balaghah. Ya, digambarkan kita ini kaumun ba'daan hadahumullah. Kita ini umat yang sudah mendapatkan hidayah, iya, tapi setelah sebelumnya dalam keadaan tersesat, sehingga masih terbuka peluang
untuk kembali dalam kesesatan. Di sini Rasulullah tadi yang sudah kita baca sabdanya adalah umat yang sebelumnya tersesat dan kemudian mendapatkan hidayah dan kemudian bisa tersesat lagi adalah mereka yang suka berdebat. Jadi orang yang suka berdebat itu akan kembali kepada kesesatan. Dengan adanya kebebasan berpendapat setelah pasca reformasi, semua orang kan berpendapat, semua orang kan ngajak debat, termasuk acara yang paling menarik di televisi kan acara debat. Ya, berarti kita ini kembali kepada kesesatan. Kita ini adalah jahiliyah modern. Napa Pak Atib? Post jahiliyah ngoten nggih. Nggih, neo jahiliyah. Jahiliyah modern kita ini. Ini hadis nggih. Tolong para penyelenggara acara debat jangan membantah saya, bantahlah hadis ini silahkan. Jadi kalau orang suka berbantah-bantahan, orang suka berdebat, maka kembali kepada kesesatan. Itu satu. Kedua, simak baik-baik susunan kata ini, madalla terus illa. Kan gitu nggih? Madalla qaumun ba'da an hadahumullah illa. Ada ma, ada illa. Ma itu menafikan, tidak tersesat kaum yang sudah mendapatkan petunjuk kecuali, maka itu yang setelah kecuali itu benar-benar tersesat tingkat tinggi. Contoh lagi, kenapa syahadat kita harus la ilaha illallah? Sah atau enggak kalau kita hanya orang yang non muslim mau masuk Islam hanya bilang Tuhanku Allah? Tidak sah, tidak sah. Harus tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah tiada Tuhan selain Allah, benar-benar tidak ada satupun Tuhan kecuali hanya Allah. Paham nggih? Nah, ini Rasulullah makainya ma dan ilah. Ma dan ilah itu sama dengan la dan ilah. Tidak bisa orang mau masuk Islam hanya bilang asyhadu anna rabbana huwallah. Mboten saged. Mboten saged. Saya bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah. Belum bisa diterima Islamnya. Harus saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kula nek guyon kali bocah-bocah kelas banat itu, nduk mulane kowe nek arep dilamar wong, takoni kowe seneng aku ta ora Mas? Dik, aku seneng kowe. Aja percaya. Sebab nek aku seneng kowe lan jejeranmu, lan tanggamu, lan misananmu, lane wakeh. Paham nggih? Tapi nek ora ana wong wedok sing tak senengi Dik kecuali kowe. Lho niku top. Paham nggih? Lihat susunan kata ini. Kowe anggere dilamar wong ngono, kowe seneng aku ta ora Mas? Dik aku seneng kowe mbel golek liyane. Lah terus piye? Kowe kudu bener-bener wani ngomong ora ana sing tak senengi kecuali kowe. Cetha napa cetha? Ngoten nggih. Ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utul jadal. Tidak tersesat suatu kaum yang sebelumnya tersesat terus kemudian sudah mendapat hidayah kecuali orang yang suka berdebat. Orang yang suka berdebat kesesatannya tingkat tinggi. Kesesatannya tingkat tinggi. Seolah-olah tidak ada kesesatan yang lain. Seolah-olah tidak ada kesesatan yang lain kecuali kesesatan orang-orang yang suka berdebat.
wa anhu. Oh, ini hampir sama. Ini hampir sama dari tingkat bahasanya. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi dawuh la yastakmilu ora bisa nyempurnaake abdun sapa kawula hakikatal imani ing hakikate iman hatta yada'a sehingga yen to ninggal sehingga yen to ngadoi tinggal sapa abd almiraa ing bantah-bantahan wa ingkana lan senajan ana sapa abdun muhikkon iku bener. Iki ngeri lagi nih, sama saja gaya bahasa yang dipilih Rasulullah juga membutuhkan kita untuk mencermati betul. Seseorang tidak akan mampu menyempurnakan hakikat keimanannya hingga dia meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam posisi benar. Ngeri betul? Aneh betul? Tidak, seseorang tidak bisa menyempurnakan hakikat keimanannya hingga dia meninggalkan perdebatan. Segitu dulu. Artinya kalaupun orang itu sholatnya banyak, katanya imannya tinggi, tapi dia masih suka berdebat, maka dia tidak akan mencapai derajat keimanan yang sempurna. Oh, masih kurang. Meskipun dia mengindahkan hadis yang lain, seperti apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia menyukai untuk orang lain seperti menyukai untuk dirinya sendiri. Kita nggak suka pakaian bekas, maka jangan kasih pakaian bekas kepada orang lain. Kita suka pakaian baru, maka kasihlah orang lain pakaian baru. Kalau belum bisa begitu, berarti belum sempurna iman Anda. Paham nggih? Apalagi lebih tinggi lagi, tidak sempurna iman seseorang hingga bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri dan bapaknya dan ibunya dan anaknya. Jenengan kali Kanjeng Nabi jere sing ahbabu Rasulillah niki lho. Apakah kita sudah mampu mencintai Rasulullah melebihi kita mencintai diri sendiri? Bapak kita, ibu kita, anak kita. Wah, pemeneh anak. Nggih. Benten, mangke nggih, benten. Tapi nggih. Lah kalau musyawarah itu kan tujuannya untuk mencapai kebenaran. Beradu argumentasi. Kalau ini debatnya di sini nanti ada keterangan. Nggih, dibocori ketimbang mangke lali kula nggih. Ya semata-mata untuk nopo dalam bahasa Jawa ini pas kumoluhur. Nopo kumoluhur? Kumoluhur ingin menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Kumoluhur nggih. Kumoluhur maksud nggih kumoluhur nggih. Kumoluhur ngenten. Tarafuk niku kumoluhur. Ya niku wau adiluhur, kumoluhur niku lah. Kepengin sok yes ngoten mawon lho nggih, sing paling gampang niku. Nggih niku. Oh, niki. Jadi seseorang tidak bisa menyempurnakan imannya hingga dia meninggalkan perdebatan. Ditambahi meskipun dia dalam keadaan benar. Makanya kenapa sarana cara dakwah kita itu pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sebentar dulu, nggih. Pertama apa? Hikmah, sikap bijak. Bijak itu tidak langsung dar-der-dor. Saya mohon maaf kalau akhir-akhir ini kemungkinan
Kemungkinan besar saya kurang bijak dalam masalah horek. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Mari kita bijak. Ya wes, ana son ya ora apa-apa. Sing penting satu, tidak menyakiti orang lain. Kan ngoten ah. Ngeten wis bijak ta dereng lah. Dua, yang joget jangan wanita. Nah, tenang, yang nanti kalau mau tenang, gue langsung, wow, haram, ya repot itu. Harus bijak kita, ya, musik boleh, musik boleh. Tapi itu tadi soundnya jangan melukai orang lain dengan sekian desibel itu kan melukai, mencederai, menyakiti orang lain itu. Wah, aku seneng ayo kabeh-kabeh kok diukur aku seneng. Jadi apa tadi? Pertama bil hikmah, kedua mau idhah, menasehati dengan lemah lembut, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatnya dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak hanya semata-mata menjatuhkan lawan. Salah satu etika berdebat yang dibenarkan oleh syariat Islam itu adalah membantu lawan bicara untuk mengemukakan maksudnya yang sebenarnya. Membantu lawan debat. Oh, ini kalau debat kita tahu, debat yang kita lihat ya selama ini, kalau musuhnya sudah mulai a i u langsung cecar das rapat peduli gitu. Nah, itu jelas setan itu. Jadi salah satu etika debat yang baik menurut Islam membantu lawan debat untuk mengutarakan maksud yang sebenarnya. Kalau lawan debat kesusahan ngomong, harus kita bantu. Apakah maksud Anda begini? Oh, enggak. Atau barangkali begini ya. Lo gitu. Oh, ono sing debat ngono iku. Ora ono. Omongan kamu tuh enggak jelas. Kamu tuh nggak bisa bicara gitu kok. Itu bahwa kamu goblok ya, kan tindikan. Belajar dulu sebelum menghadapi saya. Wala. Itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat yang baik diantaranya harus membantu lawan debat untuk mengutarakan maksudnya yang sebenarnya. Rana sing debat ngono iku, mulane debat iki elek. Bon, maksudnya hanya kumo luhur itu. Mau kita lanjutkan. Meskipun kita benar loh. Di sini ini hadis meskipun kita benar dalam posisi benar. Wah, ada orang ini, saya nggak mau menyebut namanya, nanti kena undang-undang ITE. Nantang. Saya ini cinta kepada sesama, saya menolong sesama, saya punya empati tinggi, tapi saya belum mau sholat. Ada nggak kiai yang bisa menyadarkan saya untuk sholat? Paham teman? Ya jangan dihadapi. Oh, kamu memang dasar kamu itu neraka. Sholat itu yang pertama kali. As-sholatu imaduddin. Ya jangan gitu. Diajak debat tapi billati iya ahsan gitu. Meskipun itu kan jelas salah dia itu, siapapun dia, oke, pimpinan apapun dia. Wah, itu melete temenan itu, temenan melete nih. Saya ini punya empati yang tinggi, saya punya rasa kasihan, tapi saya belum mau sholat. Siapa ulama yang bisa menyadarkan saya supaya mau sholat? Itu jelas salah, tapi kita menghadapinya juga harus itu tadi. Enggak, wah dasar kamu, itu nggak bisa, nggak bisa. Wa ingkana muhiqqan, meskipun kita yang benar, jangan ngajak debat. Wa qala Bilal bin Sa'ad, lan dawuh sinten ngendika sinten Bilal bin Sa'ad ing pengendikan, idza ra'aita, ing dalem nalikane weruh sira ar-rajula ing wong lanang laju jan ingkang
keras, mumarian tur seneng bantah, mujiban tur gumunake biro ihi kelawan pendapate rajul faqat tamat mongko temen-temen sempurna khosaratuhu apa kerugiane rajul. Jika Anda melihat seseorang keras, omongannya keras, suka membantah dan suka membanggakan pendapatnya sendiri, dengar dulu pendapatku ini, dengar dulu. Ya tidak perlulah begitu. Bagaimana kalau menurut saya seperti ini? Ono sing debat ngeten niku ora ono. Dengar dulu, jangan kau potong. Ini omongan penting ini. Kamu barangkali logikamu belum nyampe pada logika saya. Dengar dulu, itu enggak bener. Omongan seperti itu enggak bener. Meskipun dia dalam posisi benar. Iya, posisi itu tadi kita pengen si tokoh yang satu tengah tadi sholat itu kan bener kita. Supaya si dia tadi sholat, kita punya maksud seperti itu, kita kan bener itu, bener jelas. Tapi jangan melalui debat. Niku, nggih. Nah, di sini kemudian Bilal bin Sa'ad mengatakan, jika engkau melihat seorang lelaki keras omongannya, suka membantah, suka membanggakan pendapatnya sendiri, maka ketahuilah orang tersebut benar-benar merugi, benar-benar merugi. Waqala Ibnu Abi Laila, ini semua ulama-ulama tabi'in, tabi'in, generasi salafun sholih. Ing dawuh la umari ora bantah ingsun sahibi ing kanca ingsun. Saya tidak mau selalu membantah teman-temanku. Fa imma an ukadzibahu, mongko ana kalane yen to nggorohake ingsun hu ing sahib. Wa imma an ukhdibahu, lan ana kalane yen to ndadekake muring-muring ingsun hu ing sahib. Saya selalu berusaha menghindari perdebatan, karena dalam perdebatan bagi saya, kata Imam Ibnu Abi Laila, bagi saya ada kalanya saya membohong-bohongkan teman saya. Membohong-bohongkan itu maksudnya apa? Ya menganggap dia berbohong, menganggap dia berbohong, atau saya membuat teman saya marah. Jujur saja, siapa orang yang didebat yang tidak tersinggung? Kiai sedang ceramah, ceramahnya isinya benar semua, tiba-tiba ada orang yang debat, tersinggung tak mboten? Tersinggung. Siapa yang tidak tersinggung kalau didebat? Ada kalanya perdebatan itu menurut Ibnu Abi Laila, ya tidak hanya ini sih, kesalahan-kesalahan dalam berdebat tidak hanya ini, tapi menurut Ibnu Abi Laila itu yang utama dua. Satu, menganggap orang lain berbohong. Saya, Mas Rohim mengatakan sesuatu, terus langsung saya bantah. Berarti kan saya menganggap apa yang tadi dia omongkan itu nggak benar. Gitu mungkin. Lah ini benar kan kalau menang. Kalau di mata saya Mas Rohim benar, sekali Mas Rohim mengucap, udah saya diam. Tapi kemudian saya membantah, berarti kan saya menganggap dia tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, atau setidaknya saya membuat dia jengkel. Mudah menganggap orang lain berbohong atau membuat orang lain jengkel, dua-duanya kan nggak bener, dua-duanya nggak bener. Atau begini, jujurlah wahai manusia. Kalau ngomongin wahai manusia mau ben kabeh ngoten lho. Seseorang yang keluar dari majelis perdebatan kemudian menang, euforia nggak? Seweneng ta ora? Gaya lah niku pas gaya. Ndani aku nek aku sing ngomong sudah meneng kabeh, ceplakep ngoten nak. Iya.
Apa ada orang habis debat terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi saya astagfirullah, rana kue takete langsung konferensi pers dan sudah saya jelaskan di dewan ini. Wah, ada pentingnya ini karena itu sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar 45. Pasal sekian. Saya sudah sejak lama mencoba menganalisa persoalan ini demi kepentingan warga dan negara bangsa Indonesia. Hidup Indonesia. Pret. Wah, tahun ngarepe nek dipilih top panjenengan wakilku sing siji iki ya. Nggih, jujur saja, adakah siapapun yang baru saja menyelesaikan perdebatan dalam keadaan dia menang, nggih, kemudian ucapannya yang digunakan sebagai keputusan bersama, apa enggak bangga? Pasti bangga, karena bangga berarti tadi yang dilakukan itu apa? Sesuatu yang tidak benar. Ngoten, meskipun asalnya benar. Astagfirullahaladzim. Wama utawi dawuh warada kang tumeka apa ma fi dzammil mirai ing dalem nyela bantah-bantahan wal jidali lan perdebatan aksaru iku luweh akeh min ayyuhsa tinimbang yento diitung apa ma makalah ulama, hadis-hadis Rasulullah yang melarang perdebatan, menganggap perdebatan itu sesuatu yang tercela. Makalah ini sangat amat banyak sekali. Makalah ulama. Imam Naufal berulang kali, saya selalu ingat perkataan Imam Naufal. Imam Naufal Asy-Syafi'i, termasuk ulama kalangan Syafi'iyah. Kalau beliau sudah mulai kedatangan tamu dan tamunya ngajak debat, santri-santri beliau disuruh menjauh. Menjauh. Ada apa Kiai? Saya mau melakukan pekerjaan setan. Jangan kalian mendengar. Lu ada apa Ki? Ada orang datang mau ngajak debat. Nah, saya sebagai tuan rumah kan, ya tak ladeni, tapi saya sadar saya akan melakukan pekerjaan setan. Maka wahai murid-muridku, menjauhlah kalian. Jangan sekali-kali kalian catat apa yang sempat kalian dengar dari hasil perdebatan saya. Gitu kok. Ini ulama yang menjaga diri. Jangan kalian catat wahai muridku apa yang kalian dengar dari hasil perdebatanku. Wahaddul mirai lan iki napa? Utawi pelanggerane bantah-bantahan inilah nggih kriteria bantah-bantahan yang terlarang. Haddul mira kullu tiradin iku sekabehane pertentangan ala kalamil ghairi ngatasé ucapane wong liya biidhari khalalin kelawan ngetingalake cacat fihi ing dalem kalam. Ini pengertian utama berbantah-bantahan yang terlarang, yaitu setiap upaya menolak ucapan orang lain dengan cara menunjukkan cacat-cacat dari ucapan orang tersebut. Cacatnya loh ya, bukan kekeliruannya. Kalau kekeliruan kita memang tetap wajib mengingatkan, ini cacatnya. Akhirnya nanti kemudian berdebat hanya persoalan-persoalan istilah-istilah, supaya bulet nanti lawan bicara nggak mampu melanjutkan pembicaraan. Maksudmu bagaimana? Terus dicecar dengan pertanyaan, cepat lagi. Atau apakah maksudmu begini? Kalau maksudmu begini berarti ini begitu.
Atau maksudmu yang lain? Kalau maksudmu yang lain, maka itu begitu. Atau maksudmu yang lain lagi, kan begitu kan? Orang kan cenderungnya sekarang seperti itu kalau berdebat. Kelihatannya membantu lawan debat untuk mengutarakan maksudnya. Nggak taunya itu dikepung. Kamu tadi kok mengatakan seperti itu, maksudnya apa? Sebentar, saya tebak dulu ya. Apakah maksudmu A? Kalau maksudmu A, maka berarti nanti akibatnya begini. Atau B maksudmu, kalau B akibatnya ini. Atau C, jangan-jangan kalau C begini. Akhirnya kan kentekan ngomong, kentekan modal. Gini apa betul? Nah itu hanya berusaha menampakkan cacatnya ucapan orang lain. Beda kalau orang lain keliru, mohon maaf saudara, yang Anda katakan tadi itu keliru karena Al-Qur'annya begini, diperkuat oleh hadis ini. Bukan kok itu tadi izharu kholalin. Ya siapa sih manusia yang sempurna? Kan nggak ada. Ya, ketidaksempurnaan lawan bicara kemudian kita tekan, kita soroti, ya akhirnya ya sakjane lawanan niku yo berada dalam kebenaran tapi akhirnya kalah debat. Ingat, kalah debat bukan berarti kalah dalam kebenaran. Ya kalah debat ya karena lawannya terlalu pintar berdebat. Titik. Bukan karena lawannya lebih benar. Nggih, kalah debat itu karena lawannya terlalu pintar berdebat. Bukan kok kemudian salah. Terus kemudian lawannya benar. Nah niku nggih. Lah cacat kekurangan dalam pembicaraan orang lain itu imma fil lafzi ana kalane ing dalam lafale wa imma fil makna utawa ana kalane ing dalem maknane. Tadi istilah yang kamu gunakan itu istilah yang tidak lazim. Kamu itu memang nggak bisa memilih kata. Tenang ya. Ini loh kata yang terbaik untuk mengutarakan maksudmu itu tadi. Yang pas. Kata-kata itu tadi masih bersayap, kata-kata itu tadi masih ambigu, masih mungkin bermakna ini bermakna itu, kurang tepat itu, nggak pas itu pemilihan kata-katamu. Kalau belum bisa memilih kata-kata jangan ngajak saya debat ya. Wah. Kalimatmu itu begini menurut ini lah yo iku yo ahline wonten niku ya. Seneng TV ono ahline ngono niku. Iya, nek wonge ora ndeloki mesti. Astagfirullahaladzim. Tapi memang kerjaannya begitu, dari begitu dia dapat uang ya. Nggih. Astagfirullahaladzim. Terus apalagi pamer referensi, pamer maroji, pamer loh ya, bukan menunjukkan, beda loh. Iya. Kalau misalnya saya bilang, misalnya saya sedang ya bertukar pikiran dengan Mas Rohim. Kalau saya bilang Mas Rohim itu nggak benar, oh gitu ya, ya sudah selesai. Wah saya tambahi itu nggak benar, ayat Qurannya begini. Kamu tahu nggak, pernah baca Quran itu nggak? Oh gitu kan terus. Hadisnya itu begini lagi. Lo Mas Rohim sudah mau menerima kok langsung malah tak bebesi lah apa? Paham nggih? Ndak paham jenengan sing kalau maksudke tokoh iku. Bodoh dipelihara. Iku kan kalimat-kalimat debatnya wong sakniki ya. Nggih. Bodoh dipelihara, tolol kamu, apalagi dungu segitu. Itu kalimat-kalimat perdebatannya setan itu. Nah iya menurut kitab ini loh kan. Ya kalau lawan bicara itu
sudah hampir menerima pembicaraan kita, ya sudah, jangan ditambahi terus. Nggih. Ngetokno pinter e. Kaya wong sak donya ndene tok sing pinter ya. Wa imma fil makna lan ana kalane dalem makna. Wa imma fi qasdil mutakallimi lan ana kalane ing dalem sejone wong kang ngomong. Ya itulah. Jadi sekali lagi perdebatan yang dilarang menurut syariat Islam adalah sekedar menentang ucapan orang lain dengan menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Oh niku mawon, paham nggih? Setiap kali kita menentang orang lain dengan menunjukkan kelemahan orang tersebut, itu namanya berbantah-bantahan. Kelemahan bukan kekeliruan. Nggih, kalau kekeliruan mari kita bimbing, tawasau bil haqqi kan gitu. Ya, itu kayaknya kok kurang benar. Coba kita pahami, ada ayat Quran yang seperti ini. Menurut Anda bagaimana? Ngoten leh. Oh iya ya, mesti ngono. Oh ya oke. Kita singkirkan poin yang itu. Mari kita beralih ke poin yang lain, kan ngoten nggih? Nah, itu. Oh sebentar, kayaknya ada hadis lain itu. Coba kita teliti. Ngoten. Kepengin musyawarah ngoten lah ya. Kalau musyawarah ngoten. Wah, oh iya. Oke. Poin yang itu jangan dibahas. Karena itu tadi ternyata sama-sama kita pahami dari ayat Al-Qur'an tadi kandungannya kita yang nggak benar. Oke, cari poin yang lain. Gitu. Oh, sebentar, mohon maaf. Coba apa itu tidak bertabrakan dengan hadis yang ini? Itulah. Coba menurut Anda hadis itu bagaimana? Itu, coba menurut Anda hadis itu bagaimana? Kalau menurut saya hadis ini menunjukkan apa yang Anda katakan tadi tidak tepat. Ngoten. Halah sapa sing debat wis ngono terus langsung ber bres. Dan ya. Nggih. Yang menyukai berarti yang menyukai setan gitu saja. Yang suka acara debat ya berarti suka terhadap setan gitu saja. Iya. Kalau Basul Masail ya enggak lah, kan adu argumen, adu dalil. Adu argumen, adu dalil. Ayo bagaimana? Loh sebentar, itu ada yang terlewatkan belum Anda baca itu, gitu kan? 2 kalimat terlewatkan itu. Sebentar mana kitabnya? Loh kitab saya sama itu. Nah berarti salah cetak kitab jenengan, kan ngoten nah. Ini ada kitab yang versi lain, cetakan lain, lebih lengkap. Nah wis ngoten kan, kalau sudah ditunjukkan seperti itu, ya anggota Basul Masail pasti oh ya sudah kan begitu. Gitu. Apalagi disodorkan kitab yang lebih lengkap, lebih terperinci, lebih masuk akal, ya pastinya diterima. Wah hingga pun sebentar itu pemahaman Anda yang kurang. Ya monggo kita uji kan ngoten. Watarkul mirai utawi tinggal bantah-bantahan iku bitarkil ingkari iku kelawan ninggal ingkar wal i'tiradi lan nentang. Bagaimana kita menghindarkan diri dari perdebatan? Ya sudahlah, jangan suka membantah orang lain. Niki. Fakullu kalamin. Nah, mongko utawi saben-saben ucapan. Ini dalam perspektif agama, dalam pandangan agama loh ya. Dalam pandangan agama, terserah mau pandangan politis bukan urusan kitab ini. Bukan urusan saya, bukan urusan kitab ini. Dalam pandangan agama, mari kita dengarkan. Fakullu kalamin mongko utawi saben-saben ucapan. Sami takang krungu sirahu ing kullu kalam. Fa ing kana mongko iku lamun ana apa kalam hakon iku bener fasaddiq mongko mercayana sira bihi kelawan kalam. Wa ing kana lamun ana apa kalam batilan iku salah au kadziban utawa goroh
Walam yakun lan ora ana apa kalam muta'alliqan iku berhubungan bi umuridin kelawan pira-pira urusan agama, faskut mongko menengo sira anhu saking kullu kalam. Abot iki. Setiap pembicaraan yang Anda dengarkan, kalau sudah benar ya sudah, terima saja. Bon? Okay. Meskipun itu datangnya dari rival utama kita, mantan saingan kita di pemilu, apalagi mantan saingan mendapatkan istri, dia yang dapat bukan kita. Paham nggih? Misalnya kula kali Mas Rohim mbiyen ngincer wong wedok siji, sing tok Mas Rohim, kula kalah, nggih. Suatu saat Mas Rohim mengucapkan kebenaran, mesti tak bantah, mesti tak bantah. Pasti toh? Iya. Oh, juga bisa itu Rohim. Kamu bisa paham nggak? Padahal bener loh. Apalagi dari mantan pesaing, mantan rival. Alah. Sebenar apapun pasti dibantah loh niku loh. Padahal ini setiap ucapan yang sudah benar terimalah, selesai, titik, meskipun itu dari siapapun. Abot. Yang kedua, kalau salah, ada ucapan kita dengar dari orang lain salah, ini sekali lagi perspektif agama. Jika itu tidak terkait dengan agama, maka diam saja sampean, meskipun salah, diam saja. Oh, kalau kita kan semuanya enggak, kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran cara apa lah? Kebenaran cara partai mah. Selama tidak terkait perkara agama, ya, meskipun menurut kita ucapan yang kita dengarkan itu salah atau dia berbohong, kita diam saja. Wah, nanti kalau dibiarkan kan para pembohong menjadi menempati arena utama. Biarkan itu panganan kono. Ini perspektif kitab ini seperti itu, pandangannya seperti itu. Apalagi kalau zaman sekarang, yaitu tadi sukanya memang tidak mencari kebenaran tapi mencari posisi, mencari muka, mencari nama baik. Nah, niku mencari keren-kerenan itu. Jadi selama persoalan ucapan itu tidak terkait dengan agama, meskipun kita dengarkan itu salah, diam saja. Atau ya kalau masih satu sajalah, sekali saja. Ya menurut saya itu kurang tepat. Terserah kalau Anda masih memegangi pendapat itu. Bagi saya itu kurang tepat. Bukan mawon. Itu kalau tidak terkait dengan agama. Lah selama ini yang diperdebatkan itu terkait dengan agama secara langsung boten. Ijazah palsu kaitan karo agama ta ora? Ora ono kaitane karo agama ya. Ya ora ono, ijek debat wae. Iya, RS ini. Wal wajibu tawi kang wajib. Nah niki lho. Sekali lagi ini dari pandangan agama, bukan pandangan politis atau pandangan yang lain. Dari pandangan agama ini yang menjadi kewajiban kita. Injaro iku lamun lumaku al jadalu apa debat fi mas'alatin ing dalam masalah ilmiyatin kang bangsa ilmu as-sukutu iku meneng awis soalu utawa takon fi ma'radil istifadati ing dalem gone amre faedah la ala wajhil inadi ora ing atase arahe sengit wan nakadati lan jengkelake awit talattufi utawa lemah lembut fit ta'rifi ing dalem ngaweruhake la fi ma'ridit ta'ni ora ing dalem panggonane nyacatake. Nggih. Titik rumiyin.
Jadi sekali lagi dalam masalah keilmuan asalkan bukan terkait dengan agama, kalau kemudian masalah itu sudah menjadi perdebatan, yang wajib bagi Anda yang ingin agamanya baik, yang wajib bagi Anda yang menginginkan menjadi orang pemeluk agama yang baik, itu ya diam saja. Masalah keilmuan apapun kalau sudah menjadi perdebatan, maka bagi Anda yang ingin menjadi orang agamawan yang baik, maka diam. Kecuali kalau sekedar bertanya karena memang ingin meminta penjelasan, bukan mempertanyakan. Harus dibedakan antara tanya dan mempertanyakan. Mempertanyakan itu arahnya adalah untuk membantah. Oke? Mempertanyakan sekali lagi arahnya adalah untuk membantah, mengeliminir, menyingkirkan pendapat orang lain. Kalau itu nggak boleh, meskipun dengan kata tanya, karena sesungguhnya itu bukan pertanyaan tapi mempertanyakan. Yang boleh itu hanya bertanya karena memang belum paham. Mohon maaf Bapak, itu maksudnya apa ya? Gitu aja kalau mau tanya. Apa maksudmu begini? Oh nggak bisa. Atau begitu? Oh nggak bisa. Dipikir dulu dong. Atau yang itu? Wah begitu. Ini jenenge mempertanyakan. Bukan bertanya. Kalau sekedar bertanya, apa maksudnya Bapak tadi seperti ini? Oh gitu ya, ngoten. Wa amma qasdu ifhamil ghairi. Ya niki anapun utawi sejo. Niki napa lek kula kok rada bingung maknanine. Ifhamul ghairi niku apa? Membuat orang lain tidak berkutik, membuat mukanya gosong, pucat pasi. Napa niku basa Jawane? Iya, tujuane napa niku wis ngalahake napa nggih? Membungkam napa orang lain, membungkam orang lain, bungkem wong liya. Nggih. Membungkam, menghabiskan ngoten lho. Niku ifhamul ghair. Ifham itu dari kata faham. Faham itu apa? Areng ngertos. Areng itu ndak mboten kayu ngoten lho nggih. Areng niku mboten kayu. Areng dienggo saka ora iso ngoten lho. Dipasrah ya wis ora iso. Diukir ya wis ora iso. Niku faham. Ya artinya dari kayu menjadi arang, ya habislah. Dari kayu menjadi arang. Nah ini orang lawan debatnya dijadikan arang. Niku ifhamul ghair. Wis membungkam ngoten mawon. Nggih, mbungkem wong liya, wa ta'jizuhu lan ngapesake wong liya, wa tangkisu lan ngurangi wong liya, bil qadhi kelawan nyacatake fi kalamihi ing dalam ucapane ghair, wa nisbatuhu lan nisbatake ghair ilal kusuri maring cekak pemahaman, wal jahlilan bodoh fihi ing dalam ghair, fahiya mongko utawi kelakuan iku mau kabeh iku al mujadalatu iku perdebatan al mahdzuratu kang dilarang, allati rupane mujadalah lana jata kang ora ana keselamatan iku maujud min ismiha saking dosane berdebatan illa bisukuti kejaba kelawan meneng. Jadi kalau maksud kita berdebat adalah membungkam lawan bicara, maka itulah perdebatan yang terlarang. Bon cetha. Nggih. Jangan sampai kita berdebat tujuan kita adalah untuk membungkam orang lain. Biar saya hadapi nanti. Kalau sudah saya hadapi habis dia. Oh, ngoten nggih. Itu debat yang nggak boleh. Wamal baisulan ora utawi perkara kang dorong.
wa mal ba'isut lan ora utahe perkara kang dorong alaiha ing atase mujadalah illat tarafu kejaba kumaluhur. Nah niki kumaluhur wau bi izharil ilmi kelawan ngetingalake ngelmu wal fadli lan kautamaan wa tahajjumu lan nyerang alal ghairi ngatasé wong liya bi izhari aksi kelawan ngetingalake kekurangane ghair wa huma utawi tarafu lan tahajjum sifatani iku sifat karone muhlikatani kang ngrusak karone. Mengapa orang suka berdebat? Biasanya orang suka berdebat karena dua hal. Yang pertama, untuk menunjukkan kapasitasnya. Untuk menunjukkan kapasitasnya, untuk menunjukkan tingkat keahliannya. Oh, niku jenis tarafuk. Yang kedua, untuk menyerang orang lain. Nek Basul Masail mboten nate menyerang, ditenono kon iya nek ketemu ning gone Basul Masail tak debat tak mboten wonten sing ngoten nah. Nggih. Malah menawa biasane iya nek kono ngelmu-ngelmu anyar dak ngoten nah. Nggih mboten wonten nah santri arep Basul Masail arep nginting-nginting ditenono ngene Basul Masail niku engko tak habisi tak mboten wonten ngoten niku. Mboten wonten Basul Masail. Just biasa saja datang membawa kitab, mari kita menguji pemahaman masing-masing ngoten tok niku nek Basul Masail. Debat enggak? Wah. Nyari referensi kira-kira dia kelemahannya di mana? Kira-kira dia kelemahannya di mana? Barang genah kabeh. Jadi menunjukkan kapasitas dan menyerang orang lain itu dua hal yang merusak. Wala tanfakulan ora pisah-pisah al mumaratu opo bantah-bantahan anil idai saking milarani. Kalau sudah berdebat pasti ada yang terluka. Nggih napa mboten? Ana wong sing kalah debat terus roro malah ngajak salaman dhisik. Ampurane Kang nek aku salah mau pas debate ra ono kalah ya mulai sembari menyusun strategi berikutnya untuk mencari kelemahan lawan lagi. Lha ngono terus. Edisi iki engko edisi loro, edisi ini A menang, B kalah, edisi kedua rasakan kamu. Nanti di edisi berikutnya tak habisin kamu. Itu namanya debat setan. Nggih. Wa tahyijil ghadabilan napa nggih? Bangkitake muring-muring. Nggih, perdebatan itu membangkitkan kemarahan. Nah, iya. Kalau perdebatan membangkitkan kemarahan itu ya Mbah Abdul Wahab Hasbullah dan Mbah Bisri Samsuri itu kalau sudah dua beliau itu bertemu di majelis Basul Masail, tidak ada yang berani ikut. Keduanya saling adu argumen. Tapi baru saja tiba-tiba moderator mengatakan kita skors untuk sholat. Dok. Keduanya berlari saling berebut untuk mengambilkan air wudhu. Kadang Mbah Bisri yang lebih cepat, kadang Mbah Wahab yang lebih cepat. Menimba air itu betul dak kok ya. Itu padahal kalau berdebat keras sekali. Mbah Soleh dengan mertuanya sendiri kalau lagi berdebat nggak ada yang berani dekat. Mbah Soleh dengan mertuanya sendiri. Mbah Asnawi. Oh, itu yang namanya bukan kok berdebat, itu namanya musyawarah. Oh, mosok arep napa jeneng ngalah nomor tuane dak ya ora. Ngoten. Kula ya nanti debat Mbah Nafek, nek ora kepengin ngalahno Mbah Nafek ngoten. Niku menangon ngaten, Mbah. Mosok leh. Nggih wong kadose ngeten-ngeten lah kan gitu kan. Ngono. Tenan. Nggih, Mbah. Insyaallah nggih. Ya wis, ngoten nah. Enteng ngoten mawon. Wa hamlul mu'taridi. Mun niki mangke malah
cedot nih, nggih. Makin bincang apa pertemuan berikutnya kita ulangi lagi ini tadi bahaya-bahaya imbas-imbas negatif, akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari perdebatan. Nggih, nanti insyaallah kita ulangi dari walatan faku supaya lebih enak. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.